Ini untuk semua aspek. Saya berikan ijazah amalan dari guru-guru kami juga. Kalau bisnis, kalau bekerja itu lebih lancar dan dilindungi oleh Allah, ya berkah, satu sholat amalannya. Nah, bukan yang biasa. Bukan yang biasa. Kalau bisa jaga yang 40 rakaat. 17 rakaat sholat fardu. Sudah? 12 rakaat rawatib, 11 rakaat yang tahajud. Kalau ini wajib, kalau wajib standar. Ya. Mau kaya, mau tidak, ya sholat 17 rakaat juga. Mau pintar, mau tidak, 17 rakaat juga. Jelas ya? Yang 12 itu hadisnya sahih. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan sholat sunnah 12 rakaat yang mengiringi sholat fardunya siang dan malam. Sudah, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa langsung 4 atau 2-2. Arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur 2 rakaat. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Jaga yang 12. Kalau sebelum zuhur tidak memungkinkan 4. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menemukan kasus berbeda. Maka ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya Ibnu Umar. Qala au kama qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Kalau tidak sempat sebelum zuhur 4, boleh 2. Dari mana dalilnya? Hadis. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu misla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seseorang sakit atau bepergian jauh, atau dia sedang punya uzur syar'i seperti 2 hal tadi, dan tak mampu melakukan amalan rutinnya seperti biasa, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti rutin dan mukimnya. Kalau punya kebiasaan sholat, baca Quran, dan tiba masa haidnya, itu pahalanya tetap dituliskan sesuai kebiasaannya. Saya suka bingung kalau bahas fikih rumah tangga itu, kenapa yang tegang-tegang gitu. Sekarang fikih parenting sekarang tuh kayaknya menegangkan antara surga neraka aja tuh. Tanggung jawab suami, hati-hati dengan istri. Padahal Qur'annya mengatakan rumah tangga itu penuh dengan permainan yang menyenangkan. Yang ada banyak candanya. 11 rakaat yang salat malam. Nah, ini 11 rakaat ini bisa warming up dulu 2 rakaat tanpa baca surat Al-Fatihah saja. Itu namanya khafifatain. 2 salat ringan warming up untuk persiapan supaya hatinya itu bisa khusyuk, badannya bisa agak anget sebelum memulai tahajud. 2 rakaat setelah itu ujungnya tutup dengan 1. Ada di dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah." Kalau pengen mulai tahajud 2 rakaat dulu sampai merasa enak. Itu pun bangunnya jangan terlalu malam. Jangan terlalu awal malam. Jam 4 kurang seperempat. Karena hadisnya mengatakan ada persiapan sebelum wudu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk dulu. Duduk. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus bekas ngantuknya. Ya, menghapus jejak ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Itu kan butuh waktu. Ya. 4.15 bangun. Duduk dulu. Nanti kalau sudah ayat tahajud, masuk Al-Isra, nanti saya jelaskan. Itu ada isyaratnya di Quran. Bukan isyarat alarm ya, tapi isyarat perjuangan kita untuk bangun. Ya, begitu jam 4, thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat kemudian berwudu, tempat tertutup, wudu, selesai, balik lagi. Kan 4.20 adzan kan? Misalnya 4.10 mulai sholat. 11 tambah 12, kan? Berapa? 23 tambah 17, 40. Tolong jaga ini. Selama hidup tunaikan aja. Jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun keterlaluan sih 1 ayat itu. Ya, 1 halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. 3, jaga wudhu. Kalau dia selalu jaga wudhunya, akan terjaga dalam kebaikan. Setelah wudhu kita doa taubat.
Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu tobat.